Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Tria di sini. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang menyebabkan keanekaragaman hayati. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Tria di sini. Hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Ragam makhluk hidup yang ada di bumi ini bermacam-macam. Setiap jenis makhluk hidup mempunyai ciri tersendiri sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup disebut sebagai keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lainnya. Keanekaragaman hayati penting bagi kelangsungan hidup karena adanya saling keterkaitan antara jenis yang fungsional sehingga memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup yakni melalui daur materi dan aliran energi. Nah, keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada keanekaragaman tingkat gen atau genetik, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, dan kemudian keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen merupakan varietas atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, keanekaragaman jenis atau spesies yaitu perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Kemudian ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara biotik dan abiotik. Baik, selanjutnya ini merupakan contoh dari keanekaragaman gen. Contohnya ada pada buah pisang, yaitu Musa paradisiaca. Musa paradisiaca ini memiliki ukuran, bentuk, warna, dan tekstur, serta rasa daging buah yang berbeda-beda. Pisang memiliki berbagai varietas, antara lain pisang serai, pisang uli, pisang malu, juga ada pisang raja jambe. Ini pisang raja serai, pisang rajang uli, pisang rajang molo, ada juga pisang raja jambe satu lagi. Dan kemudian kalau pada hewan, misalnya contohnya itu keanekaragaman tingkat gen pada hewan ada pada kucing, yang mana kucing ini memiliki warna bulu yang berbeda-beda, padahal mereka itu memiliki indukan yang sama, tapi karena gen ayah dan gen betina dan gen jantannya berbeda, maka anaknya itu memiliki variasi bulu yang berbeda-beda. Kemudian ada keanekaragaman jenis atau keanekaragaman spesies. Nah, keanekaragaman ini ada pada jenis genus Panthera, di mana mereka ini sama genusnya tapi berbeda spesies. Ada contohnya pada harimau, yaitu dengan nama latin Panthera tigris. Kemudian ada yang gambar nomor B itu ada singa, Panthera leo. Kemudian yang ketiga itu ada Panthera macan tutul, Panthera pardus, dan jaguar, Panthera onca. Kemudian ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem contohnya yaitu pada keanekaragaman ekosistem hutan berdaun jarum, kemudian ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem lumut, ekosistem padang pasir, ekosistem padang rumput, ekosistem pantai. Ada banyak lainnya di sekitar kita seperti ekosistem sawah, ada juga ekosistem laut, banyak ekosistem lainnya. Gitu. Nah, kemudian ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu
sangat tinggi ya. Mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman yang amat tinggi? Karena secara geografis Indonesia itu terletak pada garis Zamrud Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi. Nah, keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia ditandai oleh yang pertama itu Indonesia termasuk keanekaragaman tertinggi. Ya. Kemudian yang kedua itu Indonesia memiliki flora atau tumbuhan bertipe Indo-Malaya. Kemudian yang ketiga adanya fauna tipe Oriental, Australia, dan peralihan. Yang keempat itu memiliki hewan dan tumbuhan langka. Nah, yang kelima, Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya apa ya? Hewan dan tumbuhan yang endemik yang ada di Indonesia. Contoh hewannya itu seperti komodo. Ada pulaunya, Pulau Komodo. Nah, komodo ini hanya tinggal di satu pulau itu saja, tidak ada di tempat lain. Makanya itu dinamakan Pulau Komodo yang ada di Indonesia. Itu termasuk ke dalam hewan endemik Indonesia. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati itu ada dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di dengan mendirikan kebun binatang. Melindungi serta melestarikan keanekaragaman yang hayati yang ada di bumi kita. Terima kasih kepada teman-teman yang udah belajar sampai sejauh ini. Bagi teman-teman yang ingin request materi apa lagi yang ingin kita bahas, silakan komen di kolom komentar. Assalamualaikum.